Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bertemu lagi dengan Ustazah di pembelajaran IPA. Nah, setelah sebelumnya kita mempelajari materi tentang besaran dan pengukuran, kali ini kita akan masuk ke bidang ilmu pengetahuan alam yang lainnya, yaitu biologi. Anak-anak, ada yang tahu di cabang biologi ini kita mempelajari tentang apa saja? Di cabang ilmu biologi kita akan mempelajari semua hal tentang makhluk hidup. Semua hal tentang makhluk hidup dan interaksinya dengan lingkungan atau alam. Di bab kedua ini kita akan belajar tentang hal yang menjadi dasar di biologi, yaitu klasifikasi makhluk hidup. Apa saja sih yang akan kita bahas di klasifikasi makhluk hidup? Yang pertama, kita akan bahas pengantar dari klasifikasi makhluk hidup yang berisi tentang ciri-ciri makhluk hidup. Jadi, seperti apa sih ciri-ciri yang menggambarkan makhluk hidup tersebut? Dan juga penggunaan mikroskop. Oke. Kemudian di subbab kedua kita akan belajar tentang dasar klasifikasi makhluk hidup. Selanjutnya juga akan belajar tentang proses bagaimana kita mengklasifikasikan makhluk hidup tersebut. Yang keempat adalah hasil klasifikasi dari makhluk hidup. Dan yang terakhir adalah keanekaragaman hayati. Nah, inilah yang akan kita pelajari di klasifikasi makhluk hidup. Di pertemuan kali ini kita akan belajar subbab pertama, yaitu pengantar. Mari di sini bersama-sama kita belajar tentang bagaimana ciri-ciri makhluk hidup dan juga belajar tentang mikroskop, mulai dari jenis-jenis mikroskop, kemudian penemu mikroskop, dan bagaimana cara menggunakan mikroskop. Oke anak-anak, untuk lebih jelasnya kalian simak penjelasan Ustazah berikut ya. Setelah kalian menonton video tadi, kalian sudah ada gambaran kan kira-kira bagaimana ciri-ciri dari makhluk hidup tersebut? Apa saja sih yang membedakan antara makhluk hidup dan makhluk tidak hidup atau benda mati? Ada yang tahu? Mari kita bahas satu persatu tentang ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup yang pertama adalah memiliki tingkat organisasi dasar berupa sel. Apa itu sel? Nah, tubuh makhluk hidup itu tersusun dari bagian yang sangat kecil yang disebut dengan sel. Jadi, bagian yang terkecil atau paling kecil dari makhluk hidup itu disebut dengan sel. Tubuh kita ataupun tubuh dari hewan dan tumbuhan itu yang paling kecil adalah sel.
bagian yang paling kecil dari tubuh kita dan makhluk hidup yang lainnya adalah sel, disebut dengan sel. Oke, tubuh makhluk hidup ada yang tersusun dari satu sel saja atau uniseluler. Tahukah kamu hewan atau makhluk hidup apa yang tersusun hanya dari satu sel? Seperti amoeba. Amoeba itu adalah hewan yang tersusun dari satu sel saja atau uniseluler. Nah, selain itu ada juga yang tersusun dari banyak sel yang disebut dengan multiseluler. Jadi multi itu banyak, berarti tersusun dari banyak sel itu disebut dengan multiseluler. Jadi kira-kira kita sebagai manusia itu termasuk uniseluler atau multiseluler? Benar sekali, jadi kita itu termasuk ke dalam multiseluler karena kita tersusun dari beberapa atau banyak sekali sel yang menyusun tubuh kita. Begitu juga dengan hewan yang kita gampang temui ya. Begitu juga dengan hewan yang sering kita temui seperti kucing atau ayam, sapi, itu termasuk ke dalam multiseluler karena tersusun dari banyak sel. Ciri-ciri yang kedua adalah metabolisme. Tahukah kamu apa itu metabolisme? Dalam kita hidup pastinya kita selalu membutuhkan energi untuk melakukan kegiatan. Nah, proses kita mendapatkan energi itu berasal dari makanan, minuman, ataupun suplemen-suplemen yang lain. Nah, proses pengolahan makanan tersebut termasuk ke dalam disebut dengan metabolisme. Ya, metabolisme adalah suatu proses kimiawi yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup, tepatnya di dalam sel. Proses metabolisme pada makhluk hidup itu apa aja sih? Seperti proses kita makan, kemudian respirasi atau pernapasan, yaitu proses kita menghirup oksigen atau O2 dan mengeluarkan karbon dioksida atau CO2. Nah, oksigen di dalam tubuh itu digunakan untuk membakar makanan menjadi energi sehingga kita bisa melakukan kegiatan sehari-hari. Kita bisa belajar, kita bisa berlari ataupun berjalan itu karena tubuh kita memperoleh energi dari proses metabolisme. Ya. Kemudian yang ketiga adalah ekskresi. Setelah kita memperoleh makanan, memperoleh asupan makanan dan diproses sehingga kita bisa mendapatkan energi untuk kegiatan, ada zat sisa yang harus kita keluarkan yang berbahaya jika disimpan di dalam tubuh. Nah, proses pengeluaran zat sisa itu disebut dengan ekskresi, ya. Jadi ekskresi adalah pengeluaran sisa metabolisme. Contoh ekskresi apa aja sih? Ya, seperti contoh hasil ekskresi apa aja sih? Nah, seperti halnya urin, keringat, dan karbon dioksida. Nah, keringat. Jadi setelah kita beraktivitas ataupun berolahraga, kita akan menghasilkan keringat. Nah, keringat ini harus dikeluarkan karena keringat merupakan zat sisa hasil metabolisme. Oke, gitu ya. Begitu juga dengan urin. Pastinya kita kalau minum setelah diolah oleh tubuh ada zat sisa yang dikeluarkan dalam bentuk urin. Nah, seperti itu. Jadi makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan itu pasti melakukan metabolisme karena itu merupakan ciri-ciri dari makhluk hidup.
Terus udah on ya? Detiknya udah jalan. Detiknya berapa menit? 6:40. Coba. Oke, lanjut. Berdasarkan cara memperoleh makanan sebagai sumber energi, makhluk hidup itu dibedakan menjadi dua, yaitu makhluk hidup autotrof dan heterotrof. Makhluk hidup autotrof itu dapat menghasilkan makanan sendiri melalui proses fotosintesis menjadi seperti halnya pada tumbuhan. Jadi tumbuhan itu termasuk makhluk hidup yang autotrof, yang mampu menghasilkan makanannya sendiri. Melalui proses apa tumbuhan memperoleh makanannya? Yaitu melalui proses fotosintesis. Nah, proses fotosintesis itu adalah proses pengolahan karbon dioksida dan air menjadi glukosa dan oksigen. Jadi seperti yang kita tahu bahwa tumbuhan itu tidak menghirup oksigen tapi menghirup karbon dioksida. Nah, karbon dioksida itu diolah bersama dengan air. Pastinya tumbuhan itu kan perlu asupan air. Seperti saat kita menyiram tumbuhan, itu berarti kita memberikan asupan energi ke tumbuhan. Nah, dalam proses fotosintesis itu tumbuhan juga butuh cahaya dan juga klorofil. Nah, cahaya itu dapat dari cahaya matahari, dan klorofil itu adalah, ada yang tahu apa itu klorofil? Klorofil adalah zat hijau daun. Nah, jadi di dalam daun itu terdapat zat hijau yang disebut dengan klorofil yang membantu proses fotosintesis. Itulah mengapa fotosintesis terjadi di dalam daun. Setelah diolah, ternyata hasilnya adalah berupa gula ya dan oksigen. Nah, oksigen inilah yang dibutuhkan oleh hewan dan manusia. Insya Allah ya. Jadi Allah itu telah menciptakan tumbuhan dan hewan dan manusia itu saling menguntungkan satu sama lain. Di sisi lain, tumbuhan menghasilkan oksigen yang dibutuhkan oleh hewan dan manusia untuk bernafas. Insya Allah kita harus sering dan selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nah, kemudian yang kedua yaitu makhluk hidup heterotrof. Kebalikan dari autotrof ya, heterotrof adalah makhluk hidup yang tidak dapat menghasilkan makanan sendiri. Tidak bisa menghasilkan makanan sendiri. Jadi, untuk memperoleh makanan, makhluk hidup ini melakukan dua cara. Yang pertama bisa melalui proses menguraikan makanan dan juga proses makan. Nah, contoh dari hewan yang menguraikan makanan seperti bakteri dan jamur, dan yang memakan seperti hewan dan juga manusia. Jadi yang termasuk ke dalam hidup heterotrof itu adalah yang selain tumbuhan, yaitu hewan dan manusia. Oke anak-anak, masuk ke ciri-ciri yang ketiga yaitu reproduksi. Apa itu reproduksi? Reproduksi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan atau individu baru. Tujuan dari reproduksi adalah untuk mempertahankan kelestarian jenis dari makhluk hidup. Nah, pastinya makhluk hidup itu selalu melakukan reproduksi. Jadi fitrah ya, fitrah dari makhluk hidup itu adalah bisa melakukan reproduksi atau memiliki keturunan. Ya. Jadi dari manusia, hewan dan tumbuhan
Untuk bertahan hidup, salah satu caranya adalah dengan reproduksi, yaitu memiliki keturunan. Tujuannya adalah supaya tidak punah, ya, supaya tidak punah. Kita bayangkan misal tumbuhan ataupun hewan, ya, itu tidak bisa reproduksi, pastinya kita sekarang tidak bisa melihat kucing, ya. Pastinya kita sekarang tidak bisa melihat pohon mangga, ya. Jadi reproduksi adalah salah satu ciri-ciri dari makhluk hidup. Berbeda dengan kursi atau meja. Kursi atau meja tidak bisa bereproduksi jika tidak dibuat oleh manusia. Ya, jadi reproduksi ini dilakukan oleh makhluk hidup sebagai jalan untuk melestarikan jenis makhluk hidup tersebut. Reproduksi itu dapat terjadi dengan dua cara. Yang pertama, reproduksi seksual, yaitu melalui peleburan gamet jantan dan gamet betina, atau dengan nama lain adalah proses pembuahan, ya. Jadi reproduksi seksual ini bertemunya sel gamet jantan dan gamet betina, ya. Untuk lebih jelasnya nanti kalian akan pelajari di bab reproduksi. Kemudian reproduksi aseksual itu adalah reproduksi yang tanpa melalui peleburan gamet jantan dan gamet betina, seperti tunas, membelah diri, dan fragmentasi. Jadi di reproduksi yang aseksual ini makhluk hidup bisa memperoleh keturunan tanpa proses pembuahan atau bertemunya sel gamet jantan dengan sel gamet betina. Oke, untuk lebih jelasnya akan kalian pelajari nanti ya di bab reproduksi. Masuk ke ciri-ciri yang keempat, yaitu pertumbuhan dan perkembangan. Apa sih bedanya antara pertumbuhan dan perkembangan? Pertumbuhan itu adalah proses bertambahnya ukuran tubuh, ya, ukuran dari tubuhnya, bisa dari beratnya, tingginya, atau panjang dan volumenya. Pertumbuhan ini terjadi akibat adanya pertambahan jumlah sel. Nah, lalu jika perkembangan itu adalah perubahan fase menuju dewasa yang ditandai dengan kemampuan bereproduksi. Jadi setelah dewasa, pastinya ketika sudah menjadi suami istri akan mampu menghasilkan keturunan. Nah, itu adalah perkembangan. Nah, seperti halnya di gambar ini. Jika kalian lihat ya, awalnya bayi kecil ya, tumbuh sehingga menjadi anak-anak, kemudian menjadi remaja, dewasa, bapak-bapak, kemudian menjadi kakek-kakek, menjadi tua. Nah, proses pertumbuhan dan perkembangan ini selalu beriringan. Ya. Namun biasanya proses pertumbuhan itu sudah berhenti ketika menginjak masa dewasa. Ya, jadi kalau sudah dewasa itu berarti sudah tidak bisa bertambah tinggi biasanya. Tapi masih bisa juga bertambah gemuk. Ya. Jadi pertumbuhan dan perkembangan itu berjalan dengan beriringan. Nah, hal inilah yang membedakan makhluk hidup dengan makhluk tidak hidup atau benda mati. Pastinya kalau kita tahu ya, benda mati itu tidak bisa tumbuh. Ya, kalau misal awalnya kecil ya, seperti HP kecil, itu akan tetap kecil seperti ini. Tidak mungkin dia bisa bertambah besar karena bukan makhluk hidup. Ya. Oke. Ciri-ciri yang kelima yaitu iritabilitas. Apa itu iritabilitas? Iritabilitas adalah kemampuan makhluk hidup untuk menerima dan menanggapi suatu rangsangan. Ya. Seperti gambar ini adalah gambar putri malu. Ketika putri malu itu kita sentuh, maka daun putri malu tersebut akan menutup, akan malu ya, dia akan menutup. Hal itu menunjukkan bahwa putri malu termasuk makhluk hidup
karena dia peka terhadap rangsangan dari manusia. Contoh gambar yang kedua adalah tanaman Venus yang menutup daunnya jika ada serangga yang masuk. Jadi tumbuhan itu juga peka terhadap rangsangan. Ciri-ciri yang keenam yaitu adaptasi. Apa itu adaptasi? Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan keadaan lingkungannya. Seperti halnya ketika kita merasa kedinginan, apa yang akan kita lakukan sebagai manusia? Pastinya kita akan mencari kehangatan, bisa memakai jaket, memakai selimut, ya, ataupun hal-hal yang bisa menghangatkan tubuh kita. Nah, adaptasi ini tidak hanya dilakukan oleh manusia saja, hewan dan tumbuhan mampu melakukan adaptasi. Nah, adaptasi itu ada 3 macam. Yang pertama adaptasi morfologi, yaitu penyesuaian diri melalui bentuk tubuh, seperti beruang kutub, ya, yang tinggal di kutub memiliki bulu tebal, ya. Allah menciptakan beruang kutub itu memiliki bulu tebal karena beruang kutub tinggal di tempat yang dingin. Kemudian ada juga unta. Unta diciptakan memiliki punuk yang berfungsi untuk menyimpan cadangan air karena unta tinggal di tempat yang gersang atau panas. Nah, dan kalau di tumbuhan itu seperti kaktus, ya, yang memiliki daun berbentuk duri untuk mengurangi penguapan, dikarenakan kaktus itu hidup di daerah yang panas atau gurun. Nah, jadi Allah telah menciptakan tumbuhan, hewan itu sesuai dengan tempat tinggalnya. Jadi hewan dan tumbuhan tersebut bisa beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Nah, contoh dari adaptasi morfologi yang lainnya itu adalah bentuk paruh burung. Seperti di gambar, itu kenapa sih bentuk paruh burung itu berbeda-beda? Ada yang lancip, ada yang tumpul, ya, ada yang panjang, ada yang pendek. Bentuk paruh burung yang berbeda-beda itu karena untuk menyesuaikan dengan jenis makanannya, ya. Yang kedua adalah adaptasi fisiologi. Adaptasi fisiologi adalah penyesuaian diri melalui fungsi alat-alat tubuh. Contohnya adalah ikan air tawar dan ikan air laut. Karena tempat tinggalnya berbeda, ya, di air tawar dan air laut, maka sistem ekskresi dari ikan air tawar dan ikan air laut itu berbeda. Kemudian yang ketiga adalah adaptasi tingkah laku. Adaptasi tingkah laku adalah penyesuaian diri melalui perubahan tingkah laku. Jadi, makhluk hidup ini menyesuaikan diri dengan lingkungannya dengan merubah tingkah lakunya, seperti halnya bunglon. Bunglon merubah warna kulitnya sesuai dengan warna lingkungannya. Agar apa? Agar ia tidak terlihat oleh mangsanya, ya, menghindari musuhnya dengan menyamakan warna kulitnya dengan warna lingkungannya. Jadi bunglon yang merubah warna itu termasuk ke dalam adaptasi tingkah laku. Itu tadi 6 ciri-ciri makhluk hidup yang harus kalian pahami. Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang mikroskop sebagai alat bantu pengamatan. Objek yang dipelajari dalam biologi itu mempunyai ukuran yang beragam, mulai dari yang kecil, sangat kecil, besar, dan sangat besar. Pastinya ketika kita mengamati benda yang sangat kecil, ada keterbatasan dari mata kita untuk melihatnya. Maka dibantulah dengan alat yang dinamakan mikroskop. Mikroskop itu ada mikroskop elektron dan juga mikroskop cahaya. Mikroskop elektron ini mampu melihat ukuran benda hingga tingkat atom. Karena seperti kita tahu bahwa atom adalah
unsur yang paling kecil yang menyusun makhluk hidup. Dengan mikroskop elektron ini mampu melihat atom yang paling kecil ya, dan juga virus. Virus juga bisa dilihat dengan mikroskop elektron. Kemudian kalau ukurannya agak besar seperti sel hewan dan tumbuhan, ya sel telur ataupun sel bakteri, itu mampu dilihat dengan mikroskop cahaya. Nah, kemudian jika objeknya adalah besar, kita bisa melihat langsung dengan mata manusia. Seperti itu. Nah, bagaimana sih sejarah penemuan mikroskop? Jadi, mikroskop itu awalnya ditemukan oleh Leeuwenhoek. Penemuan mikroskop oleh Leeuwenhoek itu awalnya sangat sederhana. Jadi mikroskopnya itu hanya terdiri atas lensa yang tertempel pada lempengan besi. Ya, jadi seperti gambar ini. Mikroskopnya sangat sederhana, hanya lensa yang ditempel dengan tertempel pada lempengan besi serta pegangannya yang dilengkapi dengan ulir. Dengan mikroskop ini ternyata Leeuwenhoek mampu menggambar berbagai macam mikroorganisme loh. Nah, jadi mikroskop Leeuwenhoek ini merupakan cikal bakal mikroskop yang ada saat ini. Kemudian berkembang lagi mikroskop yang dibuat oleh Robert Hooke. Robert Hooke menciptakan mikroskop yang terdiri atas dua lensa yang dihubungkan dengan tabung. Seperti gambar ini ya. Dengan mikroskop ini Robert Hooke mampu menggambar sel jaringan, dengan mikroskop ini Leeuwenhoek mampu menggambar jaringan gabus yang telah kehilangan sitoplasma dan hanya meninggalkan dinding sel. Ya. Kemudian berkembang lagi menjadi lebih modern ya, yang dibuat oleh Jensen and Jensen. Mikroskop Jensen and Jensen ini merupakan cikal bakal dari mikroskop modern yang ada di saat ini. Jensen and Jensen menciptakan mikroskop yang terdiri atas dua lensa yang dihubungkan dengan tabung. Nah, desain ini ternyata juga disempurnakan kembali oleh Hooke atau Robert Hooke. Jadi itu tadi ya sejarah bagaimana penemuan mikroskop oleh Leeuwenhoek, Robert Hooke, dan juga Jensen and Jensen. Nah, mari kita bahas tentang mikroskop cahaya, karena mikroskop cahaya ini adalah mikroskop yang sering kita temui nantinya di laboratorium. Dengan menggunakan mikroskop cahaya, ternyata benda itu mampu diperbesar hingga 1000 kali. Jadi benda itu bisa lebih besar 1000 kali dari ukuran aslinya. Untuk lebih jelasnya bagian-bagian dari mikroskop dan bagaimana cara menggunakan mikroskop, kalian simak video berikut ya. Salah satu jenis mikroskop adalah mikroskop cahaya. Mikroskop cahaya adalah jenis mikroskop yang menggunakan cahaya sebagai sumber pembentukan bayangan. Bagian-bagian mikroskop cahaya. Lensa okuler. Lensa yang berhubungan dengan mata langsung pengintai atau pengamat, yang berfungsi untuk memperbesar bayangan objek. Ada 3 buah lensa, yaitu dengan perbesaran 5 kali, 10 kali, dan 15 kali. Tubus atau tabung mikroskop. Untuk menghubungkan lensa okuler dengan lensa objektif. Lensa objektif. Lensa yang berada di dekat objek atau benda yang diamati. Berfungsi untuk memperbesar bayangan benda.
Susunan lensa biasanya terdiri atas 3 atau 4 buah dengan perbesaran masing-masing 4 kali, 10 kali, 45 kali, dan 100 kali. Revolver untuk mengganti lensa objektif dengan perbesaran yang diinginkan. Pemutar kasar. Bagian ini berfungsi untuk menggerakkan tubus ke atas dan ke bawah secara cepat, sehingga memperjelas bayangan benda. Pemutar halus. Bagian ini berfungsi untuk menggerakkan lensa objektif terhadap preparat secara pelan atau halus. Bertujuan untuk mempertajam bayangan objek. Lengan mikroskop. Bagian ini berfungsi untuk pegangan pada saat memindahkan atau membawa mikroskop. Meja preparat. Meja ini berfungsi sebagai tempat meletakkan objek atau preparat yang diamati. Bagian tengah meja terdapat lubang untuk melewatkan cahaya. Klip penjepit objek. Bagian ini berfungsi untuk menjepit preparat agar kedudukannya tidak bergeser ketika sedang diamati. Kondensor. Bagian ini berfungsi untuk mengumpulkan cahaya agar preparat lebih jelas terlihat. Sedangkan diafragma berfungsi untuk mengatur intensitas cahaya yang masuk ke lensa objektif. Cermin. Cermin ada dua, yaitu cermin datar dan cekung. Cermin berfungsi untuk mengarahkan cahaya pada objek. Kaki mikroskop. Kaki mikroskop berfungsi untuk menyangga atau menopang mikroskop. Langkah-langkah menggunakan mikroskop cahaya. Ambillah mikroskop dari kotak penyimpanannya. Tangan kanan memegang bagian lengan mikroskop, dan tangan kiri memegang alas mikroskop. Kemudian letakkanlah mikroskop di tempat yang datar, kering, dan memiliki cahaya yang cukup. Pasang lensa okuler dengan lensa yang memiliki ukuran perbesaran sedang. Kemudian aturlah cermin untuk mendapatkan cahaya yang akan dipantulkan ke diafragma sesuai kondisi ruangan. Pengaturan dilakukan dengan cara melihat melalui lensa okuler. Cahaya tampak terang berbentuk bulat seperti pada video berikut ini. Siapkan preparat yang akan diamati. Kemudian letakkan di meja preparat mikroskop. Jepitlah preparat itu dengan penjepit objek. Aturlah agar bagian yang akan diamati tepat di tengah lubang meja preparat. Aturlah fokus untuk memperjelas gambar objek dengan cara memutar pemutar kasar secara perlahan sambil dilihat dari lensa okuler. Ingat, jangan memutar pemutar kasar secara paksa, karena akan menekan preparat dan menyebabkan preparat rusak atau pecah atau patah. Kemudian lanjutkan dengan memutar pemutar halus untuk memperjelas bayangan objek.
Setelah preparat terlihat, untuk memperoleh perbesaran kuat, gantilah lensa objektif dengan ukuran dari 10 kali, 40 kali, atau 100 kali dengan cara memutar revolver hingga bunyi klik. Usahakan agar posisi preparat tidak bergeser. Jika hal ini terjadi, kamu harus mengulangi dari awal. Setelah selesai menggunakan mikroskop, bersihkan mikroskop dan simpan pada tempat penyimpanan. Oke anak-anak, setelah kalian melihat video tadi, bagaimana? Kalian pastinya sudah paham bagaimana cara menggunakan mikroskop, kan? Dengan penayangan video tadi berakhir pula penjelasan kita di pertemuan kali ini tentang ciri-ciri makhluk hidup dan juga mikroskop. Anak-anak, itu tadi penjelasan Ustazah tentang materi pengantar klasifikasi makhluk hidup, yaitu ciri-ciri makhluk hidup dan juga penggunaan mikroskop. Bagaimana? Kalian sudah paham kan? Bagi yang belum paham, silakan bertanya ke Ustazah, bisa melalui Google Classroom atau di WA. Jangan lupa untuk dikerjakan penugasannya ya di Google Classroom. Di pertemuan yang akan datang, kita akan mempelajari tentang dasar klasifikasi makhluk hidup dan juga proses klasifikasi dari makhluk hidup. Ustazah akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.